Tarif pajak 0,5% di sejumlah sektor usaha sudah cukup menggerogoti peluh pedagang kecil. Kini, masyarakat harus kembali menelan pil pahit lain dari kebijakan baru yang tidak kalah memberatkan. Lucu, tapi ini adalah fakta. Dalam waktu dekat, amplop pernikahan akan dikenakan pajak. Soal kapan dan berapa tarif pajak yang dikenakan memang masih ditutupi. Tapi rupa-rupanya, wacana tersebut sudah cukup heboh di media massa hingga berseliweran sampai ke telinga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu bagaimana respon masyarakat menyambut rencana kebijakan baru pemerintah tersebut? Rakyat kita hari ini keringat dingin. Bagaimana Pak Rosan melihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee, di TikTok, di Tokopedia dipajaki, Pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini kan tragis. Kalau ada yang rumit kenapa harus yang simple ya? Ya sebenarnya gimana ya? Kalau bisa sih menyoroti yang benar-benar emang triliunan aja nggak sih, yang lebih pajaknya lebih menohok, lebih berasa juga gitu. Kalau misalnya kayak di kawinan, itu kan sebenarnya kita kembali lagi ya, itu kan faedahnya hadiah yang memang haknya sepenuhnya diterima oleh... Nggak apa-apa lah, bagus. Ini jadi kan menahan orang untuk nikah berkali-kali kan. Itu dan nikah-nikahan mewah ya gitu ya. Karena sebenarnya itu kan kayak buat balik modal si pengantin menggelar acara itu. Gitu. Belum ada penjelasan yang kita bisa terima kenapa itu harus dipajakin. Mau dikenakan pajak berapa persen gitu. 10% kah, 20% kah gitu. Enggak lah. Kayaknya menurut aku ini terlalu ranah pribadi yang terlalu diikut campurin. Kalau emang begitu ya semuanya aja, mahar, uang naik dan lain sebagainya pajakin aja sekalian aja udah. Segala sesuatu yang dilakukan pemerintah, kita kan sebagai rakyat tinggal mengikuti aja gitu aja sih. Pemerintah ngatur korupsi aja, dia kagak usah ngatur gitu tuh repot banget dah. Sebenarnya, wajar kalau pemberlakuan kebijakan ini menuai reaksi yang beragam. Bahkan bukan hanya soal pajak, soal kebijakan apa saja pasti menuai pro dan kontra. Seperti kebijakan melarang siswa sekolah negeri melakukan study tour yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam surat edaran gubernur tertulis salah satu poin melarang sekolah menggelar kegiatan study tour karena dianggap menambah beban finansial orang tua. Namun kenyataannya, ketika study tour tidak dilakukan, para sopir dan ratusan pekerja wisata justru menjerit, menggelar demo besar-besaran sampai memblokade sejumlah ruas jalan di Kota Bandung dengan busa yang mereka bawa. Mereka mendesak gubernur mencabut kebijakan larangan study tour. Barudak, serbu barudak. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour karena SE tersebut tanpa pengkajian. Tanpa kajian boleh dikatakan SE itu dolim karena undang-undang pun tidak melarang study tour. Study tour ada di dalam ekstrakurikuler. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Inilah gambaran kalau sebuah kebijakan baru perlu disosialisasikan dan dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan. Ditambah lagi, komunikasi publik dari para pemangku kebijakan yang berantakan memicu misinterpretasi sehingga membuat kegaduhan. Tapi di sisi lain, penerapan larangan study tour keluar kota ternyata disambut dengan penuh kelegaan oleh beberapa orang tua di Bekasi, Jawa Barat. Bukan karena persoalan aman dan tak aman di perjalanan, tapi lebih karena selama ini study tour dianggap kegiatan yang memberatkan, di mana biaya perjalanan study tour bisa mencapai 6 juta rupiah. Hal ini tentu berat bagi orang tua dengan ekonomi pas-pasan. Saya lagi di Bekasi nih. Ini salah satu warga yang mengadu SMK mana? SMK Karya Pembaruan, kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran? Iuran.
Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke, buat SMK Karya Pembaharuan Bekasi, Warung 1 Bekasi, tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Larangan study tour yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memang memberi dampak yang cukup besar bagi sekolah-sekolah Jawa Barat. Tapi di luar Jawa Barat, masih banyak sekolah-sekolah negeri yang tetap berlakukan kegiatan study tour. Uniknya, study tour dilakukan juga sampai ke luar negeri. Bahkan ada sekolah yang membolehkan siswa yang melakukan study tour ke berbagai negara, seperti Perancis, Mekah, hingga Jepang dengan biaya fantastis. Jadi ke sini pakai biaya sekolah atau pemerintah? Biaya sendiri? Biaya sendiri. Oh, nggak dibiayai pemerintah? Enggak. Kalau ke sini biaya sendiri berapa habisnya? Oh, kurang tahu. Sampai 40. 40 juta? Ya, 30 sampai 40. Lantas, bagaimana respon masyarakat? Apakah larangan study tour sudah jadi kebijakan tepat? Ataukah justru sebaliknya? Jika demikian, haruskah study tour tetap dipertahankan, bahkan masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah? Sebenarnya tidak ada masalah dengan study tour. Perlu juga gitu loh anak-anak sekolah ini berkegiatan. Yang penting kegiatannya dengan aman gitu kan ya. Yang dikhawatirkan adalah tidak amannya armada yang digunakan, mencari murahnya, satu. Yang kedua yang dikhawatirkan adalah konsep study tour ini dijadikan sebagai ladang pemasukan tambahan dari pihak-pihak tertentu yang seharusnya fokus aja pada pendidikan, akhirnya wah kita genjot ini study tournya supaya ada tambahan. Donat pingkan mambo bikin geger. Gara-gara rasa donat biasa saja, tak setara dengan harganya yang mahal. Lantas peluang inikah yang dilihat Cimehong membuat donat dengan cita rasa lebih enak untuk menyaingi pingkan? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.